MTHS. Kegarior, Let's go! Jesus, Amin! Iblis. No, 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 watch out! Nah, hari ini kita kembali lagi untuk ibadah online bersama Kak Ine, Yeay. Kak Yemima, dan Kak Audrey. Oke, hari ini sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Yuk kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, hari ini kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berkumpul di rumah masing-masing Tuhan. Hari ini kami mau beribadah, kami mau duduk dengan diam, kami mau antusias juga Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Kegarior, Let's go! kita mau berdiri, kita mau nyanyiin kudaki-daki. Kita mau semangat ya. Kita mau bilang kudaki-daki. Kita ikutin gerakan kakak-kakak di sini. Teman-teman gerak semua ya, kita mau puji Tuhan sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi, turun. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau non bentang. Yesus beserta. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Semuanya kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semuanya senyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki. Lebih semangat lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, ke kiri. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyuman yang terbaik. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesus. Sekali kita mau bilang karena Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Oke, Kegarior, Let's go! anak Indonesia Ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah, siapa semuanya masih semangat? Coba angkat tangannya. Nah, kita masih mau puji Tuhan lagi nih. Kita mau bilang, hatiku percaya sama Tuhan. Kita mau loncat-loncat lagi ya. Kita mau bilang Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau tepuk tangan, kita mau bilang Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku. Oke teman-teman, tadi kan kita udah puji Tuhan sama-sama. Sekarang kita mau ambil waktu kita sama Tuhan. Kita mau tutup mata kita mau menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mendengar semua pujian dan penyembahan kita. Hari ini ketika kita nyanyikan lagu berkat kemurahan-Mu, kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita mau ingat segala berkat-Nya Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu tepat waktu dalam hidup kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau fokusin hati kita sama Tuhan. Teman-teman, kita mau bilang, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita mau bilang, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau ulang lagu ini dengan segenap hati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada
bilang aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, sungguh baik. Yuk teman-teman, kita mau nyanyikan mazmur kita sama Tuhan. Nyanyikan pujian bagi Dia atas terima kasih-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami, Engkau selalu baik. Kasih-Mu begitu melimpah, dan kami mau menyembah-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan kalau Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami Tuhan bisa melihat perbuatan-Mu yang sangat ajaib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua berkat-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu dalam hidup kami yang selalu kami rasakan setiap hari Tuhan, selalu baru bagi hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau Allah Tuhan tinggal di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau Allah yang berbicara di setiap hati kami Tuhan. Hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan, mendengar sesuatu Tuhan yang Engkau mau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Urapi Tuhan kakak pembina yang akan sharing firman Tuhan. Biar perkataan-Mu Tuhan bisa kami terima Tuhan dan menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang udah siap mendengarkan firman, katakan Amin. Oke, teman-teman apa kabar nih? Kita ketemu lagi. Nah, buat teman-teman yang belum kenal kakak mau perkenalin diri dulu ya. Nama kakak ini Kak Tony. Oke, semuanya udah kenal kan? Pasti udah pernah lihat kakak dong. Oke, nah teman-teman hari ini kakak mau sharing firman. Tapi sebelum itu kakak minta semuanya ambil Alkitab dulu ya. Pasti ini ada yang belum bawa Alkitab kan atau bukunya. Kakak kasih waktu 5 detik aja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nah teman-teman sekarang semuanya kita mau baca firman. Tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu temanya. Tema hari ini adalah menang dengan rendah hati dan lemah lembut. Kalian boleh ucapin sekarang. Apa? Menang dengan rendah hati dan lemah lembut. Oke, nah teman-teman sebelum itu kakak pingin semuanya boleh kakak pingin kasih tahu nih kerendahan hati. Nah teman-teman tahu gak? Menurut Wikipedia, kakak udah cari di Wikipedia ternyata rendah hati itu apa?
Nah, rendah hati itu adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri. Sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh atau tidak pula menyombong. Nah, teman-teman siapa yang tahu contoh di Alkitab tentang rendah hati dan lemah lembut itu tokohnya siapa? Kakak kasih clue deh, ada 4 huruf. Nah, benar, pasti ada yang tahu. Jawabannya adalah Daud. Nah, hari ini kita ingin baca tentang kisah Daud, teman-teman. Jadi semuanya siapin Alkitabnya ya. Kita mau buka dari 1 Samuel. Nah, semuanya boleh buka 1 Samuel. Nah, 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Nah, teman-teman jadi pasti tahu dong cerita Daud itu. Daud itu dia kan akhirnya diangkat jadi raja Israel. Nah, tapi teman-teman kalau kalian tahu sebelum dia diangkat jadi raja itu dia mengalami beberapa kejadian, teman-teman. Jadi kakak pengen ceritain aja ya buat teman-teman nih di 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23 itu. Jadi ceritanya Daud itu lagi setelah dia diurapi untuk menjadi raja Israel. Nah, tapi teman-teman tahu gak? Ternyata setelah dia diurapi dia tuh nggak langsung jadi raja loh. Apa yang terjadi sama dia? Nah, kalian baca coba di 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23 itu diceritain bahwa si Daud pertama-tama dia harus menjadi pelayannya si Saul, raja saat itu. Nah, dia itu kalian bayangin deh ketika misalnya kamu nih udah pernah dikasih atau diurapi kayak si Daud itu, kamu akan jadi raja nih atau kamu akan jadi pemimpin di bangsa ini. Tapi ketika kamu mau dibilang jadi raja, kamu justru harus menjadi apa? Menjadi hambanya dulu. Tapi apa yang dilakukan sama Daud, kalian tahu gak? Ketika dia menjadi hambanya Saul, dia tetap apa? Dia tetap melakukan dengan baik. Dia tetap melayani Saul dengan baik. Nah, jadi teman-teman tahu gak ceritanya? Jadi saat itu tuh Saul itu kan dia dirasuki sama roh jahat. Nah, tugasnya Daud ketika si Saul dirasuki roh jahat, dia harus main kecapi. Nah, ketika dia main kecapi itu, akhirnya si roh jahat itu meninggalkan si Saul. Dia lakukan itu berkali-kali. Oke, nah teman-teman, itu bayangin, itu poin pertama tadi. Ketika dia diurapi jadi raja Daud, tapi ternyata dia harus pertama kali apa? Melayani Saul. Dia bukan langsung jadi raja loh teman-teman, tapi dia punya sikap apa? Dia punya sikap yang lemah lembut. Nah, itu poin yang pertama. Nih, ada poin kedua ternyata. Selain ketika dia udah melayani, ternyata kalian tahu gak? Ada ditulis di 1 Samuel 16 tadi, 1 Samuel 24 teman-teman, ditulis bahwa selain dia melayani, padahal udah melayani dengan baik loh, dia udah melayani dengan excellent. Bahkan sampai si Saul itu senang sama dia. Tapi di 1 Samuel 24 itu ditulis, ternyata si Daud itu mengalami beberapa kali percobaan pembunuhan. Nah, jadi ternyata si Saul itu nggak seneng. Dia tahu bahwa semua rakyat itu suka sama si Daud, tapi dia nggak seneng karena dia tahu, wah, si Daud ini diurapi sama Tuhan nih, dia akan menjadi raja. Dia makanya si Saul ini pengen ngebunuh. Kalian bayangin teman-teman. Kalau kalian nggak punya sikap hati yang rendah hati dan lemah lembut, kalian gimana sikapnya? Pasti kalian akan melawan kan? Tapi kalian tahu nggak sikapnya si Daud gimana? Nah, sikapnya dia itu tetap apa? Mengasihi si Saul. Kalian tahu nggak? Ada kejadiannya ketika si Daud itu dia bisa sebenarnya punya kesempatan untuk ngebunuh si Saul. Nah, tapi ketika padahal temennya nih, padahal pasukannya juga sudah bilang, udah bunuh aja nih, ini kesempatan kamu, ketika kamu bunuh pasti kamu akan jadi raja. Tapi yang dilakukan apa? Dia bilang, oh aku nggak mau bunuh si Saul karena dia orangnya diurapi oleh Tuhan. Kamu bayangin, itu sikap lemah lembut yang sangat luar biasa. Dia walaupun punya kesempatan, walaupun dia udah dicoba untuk bunuh, tapi dia tetap mengasihi si Saul. Nah, teman-teman gimana? Kalian nih sering nggak punya hati yang lemah lembut, atau kalian justru baru
misalnya disengin sama teman sedikit, kalian pasti marah, kalian pasti ngelawan. Nah, kita mau belajar hari ini sama-sama dari Daud, teman-teman. Itu poin kedua loh, kalian bayangin. Tadi yang pertama apa? Dia harus menjadi hambanya dulu. Dia melayani si Saul, dia melayani dengan excellent, dia melayani dengan luar biasa. Dan yang kedua, bahkan walaupun dia ingin dibunuh, dia tetap apa? Tetap dia mengasihi si Saul, dia tetap lemah lembut walaupun dia punya kesempatan untuk membalas, dia punya kesempatan untuk membunuh, dia tapi tetap lemah lembut, teman-teman. Dia tetap rendah hati. Jadi kita mau sama-sama belajar dari dia. Nah, ini ada poin yang ketiga, teman-teman. Nah, poin ketiga ini ketika si Daud udah jadi raja. Kalian ingat ya, ketika dia jadi raja, ada satu momen di mana ketika dia itu jatuh dalam dosa, teman-teman. Dia melakukan dosa. Kalian bayangin, dia sebagai raja, dia melakukan dosa. Terus suatu hari ada seorang yang menegur dia, ada Nathan namanya. Nabi Nathan, dia menegur dia. Dan kalau kalian bayangin, kalau kamu jadi raja nih, tiba-tiba ada orang negur kamu, kamu tuh berdosa tau gak, kamu melakukan ini. Wah, kalau kamu sebagai raja mungkin kamu akan langsung, apaan sih lu gitu. Mungkin kamu akan langsung, wah bunuh dia aja, kayak yang dilakukan si Saul gitu. Nggak suka sama orang lain ketika ditegur. Tapi karena dia punya tadi 2 poin ini, dia punya hati yang lemah lembut dan rendah hati, apa yang dilakukan? Akhirnya dia mengakui kesalahan, dia bilang, oh iya ya, aku udah salah nih, aku udah berdosa sama Tuhan nih. Akhirnya dia apa? Dia mau menang, teman-teman. Akhirnya dia menang dari dosanya. Nah, kira-kira apa sih fungsinya hati yang lemah lembut itu dan rendah hati buat kita, buat adik-adik, buat kakak? Fungsinya apa? Fungsinya ada beberapa, teman-teman, yang bisa kita lakukan. Nih, pertama-tama kakak kasih contoh dulu beberapa nih. Kalian bisa tes nih. Kamu orangnya rendah hati dan lemah lembut gak? Kalau kamu gak rendah hati dan lemah lembut, biasanya ada beberapa karakter yang keluar. Pertama, ketika kamu ditegur sama papa mama, kamu sikapnya langsung ngelawan. Nah, berarti kamu belum punya tuh hati yang rendah hati dan lemah lembut. Karena kayak tadi Daud aja yang udah jadi raja, bayangin dia udah jadi raja, ditegur dia tapi masih mau mengakui kesalahannya dan bertobat. Jadi adik-adik kita mau belajar sama-sama. Jadi kalau papa mama tegur kamu, jangan kamu langsung marah. Kamu pikir, oh iya ya, aku salahnya di mana ya? Nah, ketika kamu tahu salahnya, kamu belajar minta maaf. Kayak Daud juga, dia mau berubah. Nah, kamu juga belajar seperti itu. Karena kita mau sama-sama punya hati yang rendah hati dan lemah lembut. Nah, yang kedua, ini sering nih kita nih merasa paling hebat. Kalau misalnya di sekolah gitu ya, kita dikasih tahu sama guru, atau kita misalnya merasa, oh kita udah tahu pelajaran ini, kita nggak mau belajar, kita malas-malesan. Nah, siapa yang sering kayak gitu tuh? Merasa udah tahu sendiri, merasa udah paling hebat, jadi nggak perlu orang lain. Nah, orang yang nggak punya hati yang lemah lembut itu, dia merasa, nggak butuh orang lain lah, aku bisa hidup sendiri. Nah, sedangkan nggak mungkin kita bisa hidup sendiri. Jadi teman-teman belajar untuk jangan jadi orang yang merasa, oh semuanya papa sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Nah, untuk punya hati yang seperti itu kita harus belajar setiap hari. Nah, yang ketiga, ini sering nih, siapa yang sering marah-marah, gampang marah-marah. Ada disenggol dikit, marah-marah. Apain dikit, marah-marah. Misalnya teman-teman ada yang ledekin dikit, langsung, wah marah-marah. Misalnya papa mamanya panggil kalian minta tolong sedikit, marah-marah. Itu sikap yang punya hati yang lemah lembut gak? Enggak, itu menunjukkan kalian kayak nggak mau, kalian nggak mau dengerin orang lain. Kita harus belajar ya untuk bisa menang dari hal ini. Dan yang terakhir, ini siapa nih ya suka mengeluh? Orang yang nggak rendah hati itu pasti suka mengeluh dia. Disuruh dikit ngeluh, disuruh dikit komplain, disuruh dikit marah-marah kayak tadi. Nah, itu jangan. Kita harus belajar sama-sama kayak Daud. Ketika dia bahkan udah diurapi jadi raja, dia ketika disuruh jadi pelayannya Saul pun dia mengeluh gak? Enggak, dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tetap melakukan melayani Saul dengan yang terbaik. Kita mau belajar dari Daud sama-sama. Oke? Kakak percaya pasti teman-teman semua bisa punya hati yang rendah hati dan lemah lembut seperti Daud. Jadi kita sama-sama mau belajar ya teman-teman. Nah, kakak punya satu ayat yang kita
harus baca sama-sama ya. Ada di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kalian buka dulu ya, kakak juga buka. Udah semuanya? Oke, udah ya kakak bacain ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah teman-teman, kakak punya 3 poin dari ayat ini. Nah dibilang apa yang pertama? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ingat teman-teman, kita tuh nggak boleh sombong, kita nggak boleh apa, karena ingat kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Apa sih artinya? Kalian itu diselamatkan karena Tuhan yang mau nyelamatin kalian, bukan karena apa yang kalian lakukan, bukan karena kehebatan kalian atau bukan karena kebaikan kalian. Jadi kalian harus ingat bahwa oh ya kita diselamatkan karena Tuhan. Nah sebabnya kita tahu itu, akhirnya kita punya hati yang rendah hati dan lemah lembut. Jadi kita sadar, oh iya ini semua pemberian dari Tuhan nih, keselamatan ini. Jadi kalian nggak perlu sombong, kalian jadi belajar untuk rendah hati. Poin yang kedua dibilang adalah itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah itu poin nomor 2. Ingat, apapun yang kalian lakukan, bisa kepintaran kalian atau kehebatan kalian atau apa yang kalian miliki, ingat itu bukan hasil usaha kamu, tapi Tuhan yang kasih ke kamu, Tuhan yang beri ke kamu. Jadi apa yang kamu miliki hari ini itu pemberian dari Tuhan. Jadi teman-teman nggak bisa kalian menyombongkan diri ke teman-teman, aku lebih pintar loh, jadi kamu misalnya menghina teman kamu yang lebih bodoh, atau kamu merasa oh aku lebih kaya jadi kamu nggak mau temenan sama teman-teman kamu yang lain. Nah itu nggak boleh. Kita ingat bahwa semuanya itu pemberian dari Tuhan. Apa yang kamu miliki hari ini semua itu pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus ingat itu, kita harus belajar untuk ketika kita tahu itu akhirnya kita sadar, oh iya ini dari Tuhan. Jadi kalau teman kamu minta bantuan ya kamu kasih ke dia, kamu tolong, karena kamu tahu oh ini aku juga dapatnya cuma-cuma dari Tuhan, aku juga mau kasih itu cuma-cuma ke teman kamu. Dan yang ketiga dibilang di ayat ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah teman-teman, bahwa hal yang kamu lakukan semua di sini, misalnya kamu tadi ketika kamu belajar kamu jadi pintar, ketika kamu melakukan hal kamu semakin lebih jago. Nah tapi ingat bahwa kamu nggak boleh memegahkan diri, karena semua itu pemberian dari Tuhan, semua itu kasih karunia dari Tuhan. Jadi kita mau sama-sama belajar teman-teman. Tadi kita punya 2 sikap ini penting, rendah hati dan lemah lembut. Tadi kalian udah tahu kan contohnya, kalian cek diri kalian sendiri, aku udah rendah hati belum ya? Aku udah lemah lembut belum ya? Kalau tadi ada 4 contoh yang kakak tunjukin masih ada dalam hidup kalian, kita mau sama-sama berubah. Jadi mulai hari ini nih, kalian ketika orang tuanya ingetin, kita belajar, oh iya aku berarti masih ada yang kurang baik nih, aku mau berubah. Misalnya kamu masih suka marah-marah, ketika kamu mau marah-marah ingat lagi, oh iya kenapa aku harus marah-marah? Karena kamu harus ingat, oh iya Tuhan aja mau selamatin aku harus berubah dong. Misalnya aku diminta tolong, kenapa aku harus lakukan? Nah itu semua kita harus belajar teman-teman, oke? Jadi nanti kita bisa sama-sama punya hati yang lemah lembut dan rendah hati. Kakak pun juga masih belajar sampai hari ini. Jadi setiap hari kita belajar sama-sama, oke? Semuanya mau punya hati yang rendah hati dan lemah lembut? Mau ya? Oke, kita mau tutup doa sama-sama yuk. Oke, semuanya taruh Alkitabnya, tutup bukunya, kita mau sama-sama berdoa. Oke, yuk kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk karunia-Mu Tuhan, untuk kasih karunia-Mu karena kami boleh diselamatkan. Kami tahu Tuhan, semua hal itu bukan karena usaha kami Tuhan, tapi karena pemberian Engkau Tuhan. Kami mau belajar, kami nggak menyombongkan diri kami Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang memberikan kami dengan cuma-cuma Tuhan. Ajar kami punya hati yang rendah hati dan lemah lembut Tuhan, supaya kami boleh belajar Tuhan, mau ditegur,
Kami mau semakin Tuhan mengasihi juga orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami punya respon yang benar. Kami nggak mudah marah-marah Tuhan. Kami nggak hidup sendirian Tuhan. Tapi kami mau belajar terus Tuhan. Punya hati ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang mau pakai kami juga Tuhan dengan luar biasa. Supaya ketika kami jadi memiliki kepintaran, ketika kami memiliki kelebihan Tuhan, kami boleh pakai itu untuk jadi berkat juga buat orang di sekitar kami. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, biar Engkau Allah yang tolong kami berubah setiap hari. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, ketemu kakak lagi. Nah, jadi ada yang kakak lupa, kita harus doa berkat bersama-sama. Tapi sebelumnya kakak pingin kasih pengumuman. Teman-teman supaya setiap minggu, kalian juga boleh ajak teman-teman kalian ketika kalian ibadah. Kalian boleh ajak teman-teman kalian yang lain ibadah bareng-bareng. Jadi misalnya kalian di rumah nih, kalian bisa ibadah misalnya sama adik kamu. Atau misalnya kamu punya tetangga 1 orang, 2 orang, kalian boleh ibadah bersama-sama. Oke? Yuk kita mau doa berkat sama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ketika kami boleh ibadah secara online Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang hadir Tuhan di setiap rumah kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarkan Tuhan firman yang kami dengarkan Tuhan boleh jadi berkat buat hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan biar sepanjang hidup kami Tuhan di hari-hari kami boleh belajar Tuhan untuk punya kerendahan hati Tuhan dan belajar lemah lembut. Jadi teman-teman angkat kedua tangan kita. Hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.